Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim Dzul arsyil majid. Fahada sukun idan la yujad muskilah, walakin lama nahnu nattasil bi ayatin ba'dah bi fa'alun lima yurid, maka jadilah permasalahan di dalam i'rab Dzul arsyil majidu fa'alun lima yurid dan Dzul arsyil majidi fa'alul lima yurid. Maka di dalam ayat ini Dzul arsyil majid ada dua khilaf, qiraah al-majidu dan al-majidi. Maka bagi yang membaca qiraah al-majidu dan dia qiraah jumhur, mulai dari al-Makkiyin Ibnu Katsir dan juga al-Madaniyin Abu Ja'far dan Wars, dan juga al-Basriyun seperti Yaqub, Abu Amr dan yang lainnya, maka mereka 7 qurra membaca dalam keadaan al-majidu fa'alul lima yurid dengan dhammah. Maka dikarenakan i'rabnya dengan dhammah, maka takhrij dari i'rab du adalah al-majidu adalah sifah dari Dzul arsy. Berarti sifah untuk siapa? Untuk Allah Jalla wa Ala. Karena Dzul arsy itu sendiri i'rabnya dia adalah khobar dari huwa yang di ayat sebelumnya. Wa huwa yubdi'u wa yu'id. Maka huwa di sini dalam keadaan mubtada, yubdi'u wa yu'id khobar yang pertama, dan juga Al-Ghafur, Al-Wadud khobar yang kedua dan yang ketiga, dan seterusnya. Maka di sini Dzul arsy juga khobar dari mubtada huwa. Maka dia khobar dari lafdzul jalalah atau khobar dari lafadz Allah huwa dhamir, yang mana Allah itu Dzul arsy, mempunyai ars, dan arsnya atau al-majidu, Allah yang mempunyai ars itu juga al-majid, sangat mulia. Maka al-majidu yang marfu dia adalah na'at untuk Dzul arsy. Maka Allah kalau begitu disifati dengan sifat al-majid, yakni yang mulia. Maka ini takhrij dari i'rab dengan dhammah. Al-majidu sifah untuk Dzul arsy, yakni Allah. Maka kalau begitu Dzul arsy Allah yang mempunyai ars dalam keadaan sifatnya al-majidu, dan majid adalah maha mulia. Maka ini i'rab yang pertama. Dan telah datang isyarah kepada itu tafsir dari Ibnu Abbas, namun sanadnya dhaif, dari jalan Ali Ibnu Abi Thalhah, bahwa Dzul arsyil majid ay al-majid bimakna al-karim, namun sanadnya dhaif. Maka dari i'rab ini al-majidu sifat untuk Allah Dzul arsy. Dan al-majid jika kita rujuk dari ayat ini bahwa dia sifat, maka dia pun telah didukung oleh ayat-ayat yang lain tentang permasalahan kalimat al-majid. Di ayat yang lain di surat Hud, rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Maka di dalam surat Hud juga disebutkan innahu, sungguhnya Allah itu hamidun,
majidun. Maka majid di sini dengan majid di dalam surat Al-Buruj, di surat Hud, innahu hamidun majidun, sama mensifatkan untuk Allah sifat al-majid. Maka majid termasuk dari nama untuk Allah. Dan juga pendalilan lain di dalam hadis tasyahud, di mana di saat seorang tasyahud kata Nabi, sebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim jazakallahu khair kama barakta ala Ibrahim. Kemudian disebutkan fil alamina innaka hamidun majidun. Maka ini pendalilan di dalam hadis bahwa majid adalah sifat untuk Allah. Lalu tadi itu kalau marfu, majidu dibaca dzul arsyil majidu fa'alul lima yurid. Maka ada 3 qura al-kufiyun semuanya, seperti Khalaf al-Ashir al-Kufi, Hamzah az-Zayyat al-Kufi, dan juga al-Kufi yang ketiga al-Kisai Ali. Maka semuanya dalam keadaan membaca kasroh. Jadi dzul arsyil majidi fa'alul lima yurid. Maka kenapa al-majidi? Bagaimana takhrij dalam pengi'rabannya? Maka al-majidi dalam keadaan kasroh, dia sifat atau na'at untuk al-arsy. Jadi tidak kembali kepada Allah, sifat kepada dzul arsy yang maha mulia, kembali kepada Allah tidak, tetapi kembali kepada al-majid, kepada al-ars. Maka al-ars yang sangat mulia. Maka di sini pensifatan kepada ars bagi mereka yang qiraahnya kasrah, sehingga berbeda dari i'rab. Dan keduanya adalah benar dari segi qiraah, dan itulah yang diturunkan dulu oleh Jibril kepada Nabi dengan 2 qiraah. Dan dari segi makna pun benar, kembali kepada qiraah dhammah, Allah yang mempunyai sifat mulia, dan tadi telah kita sebutkan di ayat-ayat yang lain, dan juga di dalam permasalahan al-ars yang sangat agung. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Al-Bara ibnu Azib tentang makhluk yang paling besar adalah al-ars. Karena tadi sifat dari ayat dzul arsy al-majidi, maka al-ars termasuk dari makhluk yang paling besar, yang mana di dalam hadis dan Al-Quran banyak disifatkan tentang al-ars ini, sehingga pembahasan al-ars dalam keadaan agung juga benar. Dan sekarang kita masuk kepada ayat yang berikutnya, tadi hanya murajaah. Fa'alul lima yurid. Maka tidak ada khilaf dari para qurra tentang ayat ini. Fa'alun lima yurid. Fa'alul lima yurid. Maka fa'al apa itu? Dari segi i'rab dan juga dari segi nahwi dan juga dari segi sharf. Maka fa'al di sini dia sighah mubalaghah. Apa makna sighah mubalaghah? Sighah mubalaghah adalah suatu sighah, yakni wazn, seperti di sharf ala wazn, misalnya fa'al di sini. Misalnya orang yang suka berdusta dan tidak tanggung-tanggung berdustanya kepada ucapan Nabi, bukan ucapan manusia seperti para pemalsu hadis, maka dilaqabi dengan kadzdzab. Ala wazn apa di sini? Fa'al. Maka dia
berbuat perbuatan kadziba, perbuatan dusta. Maka dimasukkan ke wazan fa'al menjadi kadzab. Paham tum? Asalnya dari kadziba menjadi kadzab. Wa hadza ma makna kadzab? Hal farq baina kadziba fulan ma'a hada fulan kadzab? Farq ba'id. Jika seseorang dikatakan kadziba rajulun, maknanya rajul ini telah bersalah. Di Arab lafaz kadziba rajulun dimaknakan bersalah, dan ini banyak di permasalahan fikhiyah bahkan dari para sahabat, khilaf antara misalnya para sahabat kemudian dikatakan kadziba fulan, maknanya telah salah faham fulan. Atau kalau memang diitlakkan kepada kadzib, di sini mungkin hanya satu kali. Kadziba fulan, telah berdusta fulan, satu kali ini. Namun kalimat hada kadzab au mahalu hada rajul au hada rawi, bagaimana kedudukan rawi ini? Fulan kadzab, si fulan ini pendusta besar, the big liar atau perfect liar atau bad liar. Maka semuanya itu istilah, kalau bahasa Inggrisnya pendusta besar, big liar, bad liar, perfect liar. Maka di sini semuanya dalam keadaan jarah syadid. Orang ini tukang bohong, pembohong besar, kadzab. Maka farq baina kadziba fulan wa kadzab. Kadzab hada jarah syadid. Fa'ala huna ala wazan fa'al. Begitupun fa'al. Maka fa'al maknanya beda dengan fa'ala rajulun. Fa'al sigoh mubalaghah dari fa'ala. Maka di sini seperti tadi kadzab dan juga rajulun yang selalu berbuat dajlah, berbuat kebohongan, dajjal. Maka dinamakan dajjal ala wazan fa'al. Idan kadzab, dajjal, kullu ala wazan fa'al. Wa huna Allah yaqul fa'alun. Allah mengatakan kepada dirinya fa'alun, bahwa Allah melaksanakan apa-apa yang Dia inginkan, tidak ada yang mampu menghalanginya. Beda dengan manusia. Kamu bercita-cita sekarang ingin belajar dengan kita di sini di masjid. Namun Allah menjadikan kamu malah sibuk dengan perkara yang lain. Itu berarti kamu bukan fa'al. Perbuatan niat kamu itu ada yang menolaknya. Namun Allah Jalla wa'ala fa'alun lima yurid. Allah menginginkan sekarang kun fayakunu. Jadi, maka jadilah. Tidak ada yang menghalangi Allah. Itu makna dari ayat ini. Maka fa'alun dari segi makna, yakni sarf, dia ismun mubalaghah, yang maknanya Allah melaksanakan kehendaknya apa saja. Tidak ada yang menghalanginya, tidak ada yang menggagalkannya. Berbeda dengan makhluk. Maka makhluk tidak bisa dikatakan fa'alun, karena tahta masyiatillah, tahta qadratillah. Berapa manusia yang banyak ingin belajar, ingin melaksanakan sholat jamaah, namun motornya mogok, namun panas, fever, dalam keadaan sakit, dan seterusnya. Akhirnya tidak bisa belajar dan tidak bisa hadir di majelis sholat berjamaah atau belajar majelis ilmu, karena bukan Rabb Jalla wa'ala. Dia hanya makhluk dan Allah yang berkehendak. Maka di sini makna fa'alun, dalam keadaan Allah itu mempunyai sifat mubalaghah. Jika berkehendak melaksanakan apa yang Dia inginkan, maka terjadilah. Tidak ada yang menahannya, tidak ada yang menggagalkannya. Maka fa'alun ini dari segi tadi sarf makna, dari segi i'rab limada marfu. Fa'alun, maka dia karena khobar, masih khobar dia,
Dari mana? Dari dhamir huwa yang awal tadi. Wa huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwa al-ghafuru al-wadud. Dzul 'arsy al-majid. Nah, di sini yang kelima, al-majid itu yang keempat tadi. Nah, yang kelima fa'alun. Berarti fa'al sigoh mubalaghah marfu khobar li huwa. Untuk siapa huwa? Kembali kepada Allah. Berarti ini khobar yang kelima. Maka di sini faidah bagi kita, di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan atas dirinya mubtada, huwa, khobarnya banyak. Dan faidah dari khobar di sini seperti tadi Al-Majid, dan sebelumnya Ghafurun, Wadud, Dzul Arsy, Al-Majid, ada 4. Ghafurun pertama, Wadudun, Dzul Arsy ketiga, keempat Al-Majid. Maka ini semuanya menjadi sifat bagi Allah karena dia khobar. Dan yang terakhir fa'alun, dan Allah itu maha melaksanakan dari apa yang dia inginkan. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa fa'al dalam keadaan khobar yang kelima, maka dia marfu, dan alamatu raf'ihinya dalam keadaan dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Fa'alun. Maka lima yurid, setelah kita mengetahui fa'alun khobar dari mubtada marfu wa alamat rafihi ad-dhammah adh-dhahirah, lima yurid lam harfu jar mabni ala sukun mabni ala al-kasri, lima, dan ma ismun mausul mabni ala sukun fi mahalli jar, dan yurid fi'lun mudhari' marfu wa alamat rafihi ad-dhammah adh-dhahirah, dan marfu dikarenakan litajarrudihi anin nasib wal jazim. Wal fa'il mana pada yurid dhamir mustatir takdiruhu huwa. Maka ma di sini ismun mausul mabni ala sukun fi mahalli jar, ismun majrurun dengan lam. Maka di sini bisa kita artikan fa'alun, maka dia khobar dari huwa, maka fa'alun, Allah itu dia huwa fa'alun. Ini melaksanakan, bebas bertindak seperti itu. Lima yurid, dari apa-apa, karena ma ismun mausul, lima yurid, dari apa-apa yang, coba diarahkan ke Pak Buyung, jangan di sini. Maka lima yurid, bagi apa-apa yang dia inginkan. Maka inilah dari kekuasaan Allah. Dan beginilah cara kita menetapkan sifat untuk Allah Jalla wa'ala. Maka dia bersumber dari Al-Quran, kemudian kita sifatkan Allah sesuai dari Al-Quran. Dan inilah manhaj ahli sunnah wal jamaah, seperti yang disebutkan di Lamiyah Syekhul Islam, bahwa kita menetapkan asma wa sifat untuk Allah sesuai apa yang Allah sifatkan atas dirinya di Al-Quran dan juga di dalam sunnahnya. Dan begitupun akidah ahli sunnah yang disebutkan oleh semua para ulama, maka dia itu kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Dari sifat-sifat Allah, Allah menyifatkan kepada dirinya. Maka di sini fa'alun lima yurid disebutkan oleh para ulama seperti al-mufassirun yang kembali kepada lughah. Berkata At-Tabari, la yamna'uhu mani'un min fi'lin arada an yaf'alahu wala yahulu bainahu wa baina dzalika hailun
li'anna lahu mulkus samawati wal ardu wa huwal azizul hakim. Maka tidak ada maknanya di sini fa'alun, Allah bertindak bebas, tidak ada yang menghalangi dari penghalang dan tidak ada yang membatasi dari pembatas. Maka dia pemilik langit dan bumi dan dia yang maha mulia dan maha menentukan. Ini ucapan Imam At-Tabari, makna dari fa'alun di sini Allah bebas bertindak. Dan begitu pun Ibnu Katsir di tafsirnya mengatakan mahma arada fi'lahu la mu'aqibun li hukmihi wala yus'alu amma yaf'alu li adamatihi wa qahrihi wa hikmatihi wa adlihi. Maka Allah itu selama dia menginginkan sesuatu tidak ada yang bisa menahannya. Dan bahkan tidak ada yang berani menanyakannya. Kenapa berbuat demikian? Kenapa berbuat demikian? Maka ini karena keagungan Allah dan kekuatannya dan penuh dengan hikmah dan keadilannya. Maka kalau begitu barakallahu fikum, ayat ini pun seperti Dzul Arsy, seperti Al-Ghafur, Al-Wadud, apa? Mempunyai sifat fa'al. Maka kita tetapkan sekarang, uktubu. Maka dari ayat ini fa'alun nahnu nusbitu sifah lillah sifatan. Apa? Al-amal wal fi'il. Sifat al-amal wal fi'il untuk Allah. Maka Allah mempunyai sifat apa sekarang dari ayat ini? Sifat al-amal dan sifat al-fi'il. Maka Allah itu mempunyai sifat amal dan fi'il, maknanya Allah berbuat. Maka dua sifat ini sabitan lillah, disebutkan di Al-Quran dan disebutkan juga di dalam sunnahnya. Adapun di Al-Quran seperti ayat ini tentunya fa'alun lima yurid, dan bahkan ayat ini dengan kalimat fa'alun itu lebih kuat. Sighah mubalaghah, maknanya Allah maha melaksanakan apa yang dia kehendaki. Namun di dalam ayat yang lain datang dengan sighah annahu yaf'al wa annahu ya'mal, bahwa Allah berbuat dan Allah melaksanakan sesuatu. Seperti misalnya di dalam surat Ibrahim Allah berfirman wa yaf'alullahu ma yasha. Poinnya wa yaf'alu, bahwa Allah itu berbuat dari apa yang Allah inginkan. Maka ini sifat al-fi'il untuk Allah. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, innallaha yaf'alu ma yurid. Innallaha, sungguhnya Allah itu yaf'alu, berkehendak, berbuat, ma yurid, apa yang dia inginkan. Jadi Allah itu bebas berbuat apa saja. Mengatur di sana ada hujan, di sini ada kemarau, dan di sana ada eruption, dan di sana ada tsunami, dan di sana negara yang jaya raya, kaya raya, gemah ripah loh jinawi, seperti negara kita, dan seterusnya. Allah menginginkan apa yang ada, maka terjadilah. Maka dua ayat ini, wa yaf'alullahu ma yasha, dan juga innallaha yaf'alu ma yurid, maka ini menjadi pendalilan Allah yaf'alu. Allah mempunyai action, Allah mempunyai tindakan, Allah mempunyai perbuatan. Dan begitupun kalau tadi yaf'al, maka mana lafaz amila? Maka untuk lafaz amila datang di dalam ayat yang lain. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina. Amilat aidina. Maka di sini Allah melaksanakan amal. Amal perbuatan. An'aman. Maka di sini di dalam surat Yasin, anna khalaqna lahum, kami menciptakan bagi mereka itu mimma amilat aidina, dari perbuatan
kami. Maka Allah yang membuat mereka hidup dan Allah yang memberikan rizki kepada mereka dan penuh kenikmatan. Maka ini dalil dari Al-Quran. Kalimat wa yaf'alullahu innallaha yaf'alu ma yurid, dan juga mimma amilat aidina, ini pun menjadi semuanya pendalilan Allah itu berbuat sekehendak Dia. Tidak ada yang melarang Dia. Lihat. Kembali kepada permasalahan ilmu mengetahui al-asma was sifat. Di saat kita mempelajari ilmu asma was sifat seperti sekarang ini, pendalilan di ayat bahwa Allah melaksanakan apa yang Dia kehendaki tanpa dibatasi, tanpa ada yang melarang, tanpa ada yang mencekal, maka di sini kita merasa bahwa Allah itu maha agung, maha mulia. Kita menetapkan Allah pada tempatnya yang sangat mulia. Kita menjadi orang yang mengetahui qadrullah, mengetahui takaran timbangan Allah yang maha mulia. Maka ini faidah yang pertama dari menuntut ilmu dari permasalahan asma wa sifat. Kita menetapkan haqqullahu haqqa qadrihi, menetapkan Allah itu dengan tempat yang benar-benar agung di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang membatasi perbuatan Dia. Allah menginginkan demikian, maka jadilah. Dan yang kedua, menyadari diri kita yang maha miskin, yang maha kekurangan. Maka di sini fa'alun lima yurid, Allah berkehendak atas kita, maka sudah menjadi takdirnya kita menjadi demikian dan demikian, dan hari ini dalam keadaan sakit dan besok dalam keadaan sembuh, sehat dan seterusnya, maka kita ini tidak ada apa-apanya. Maka dari faidah kita menuntut ilmu tentang al-asma was sifat, menetapkan sifat yang mulia untuk Allah dan kedudukan yang sangat tinggi, dan menetapkan untuk diri kita bahwa kita ini benar-benar lemah dan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sifat Allah ini. Maka di sini kita sekarang menyadari bahwa apa yang diperbuat oleh Allah tidak ada limited, tidak ada batasan, dan apa-apa yang diperbuat oleh manusia itu ditentukan oleh Allah. Maka cita-cita kita yang baik untuk melaksanakan demikian dan demikian. Kalau ada rizki pada bulan Ramadan ini, kita ingin melaksanakan haji ataupun umrah, maka itu semua dibatasi oleh qada dan qadar. Dan begitu pun dari perbuatan-perbuatan apa saja, semuanya dibatasi oleh Allah. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa kita ini makhluk yang sangat lemah. Kita ini makhluk yang semuanya serba terbatas. Tidak apa yang kita inginkan meskipun dalam keadaan kebaikan, kecuali dibatasi oleh Allah. Ini pendalilan di hadis. Adapun pendalilan di dalam sunnah, hadis Ummu Ruman. Dan Ummu Ruman ibunya siapa? Ibunya Aisyah radhiyallahu anha. Di mana dia mengatakan, baina ana qaidatun ana wa Aisyah id walajat imra'atun minal ansor faqalat fa'alallahu bi fulan wa fa'ala bi allan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Poinnya, perempuan dari Al-Ansor datang di depan Aisyah dan ibunya Ummu Ruman, istrinya Abu Bakar As-Siddiq, mertuanya Nabi. Maka dia mengatakan, fa'alallahu bi fulan, Allah berbuat atas si fulan, Allah berkehendak atas si fulan. Maka di sini di Sahih Al-Bukhari ini menjadi pendalilan bahwa Allah mempunyai kehendak dan perbuatan dan seterusnya. Bismillah. Kopi mana kopi? Habis. Alhamdulillah. Maka disinilah dari sifat fi'il dan dari sifat amal. Dua sifat ini, fi'il dan amal,
adalah sifat Allah yang sabitah. Pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang paling tadi katakan baik dari segi lafaz, fa'alun lima yurid. Karena makna fa'alun sigoh mubalaghah, untuk yang baik dan untuk yang buruk. Fa'alun kebaikan yang sangat baik. Dan tadi kami sebutkan fa'alun ala wazn fa'alun dilakobi seseorang kadzabun ala wazn fa'alun, dajjalun ala wazn fa'alun. Semuanya sigoh mubalaghah. Maka di sini Allah menjadikan sigoh mubalaghah untuk dirinya fa'alun lima yurid, bahwa dia berkehendak berbuat tidak dibatasi oleh siapapun dalam permasalahan perbuatannya. Maka inilah ayat yang bisa kita tafsir di ayat ke-17. Dan sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-18. Maka di ayat yang ke-18 ini Allah berfirman, hal ataka haditsul junud. Maka ini qiraah jumhur. Dan di sana ada qiraah yang lain yang menyelisihi dari jumhur sebagai perwakilan dari Arab. Maka mereka tidak bisa membaca fathah hal ataka. Maka diwakililah dari kelompok Wars an-Nafi' dengan membaca taklil. Apa makna taklil? Imalah as-sugro. Dan istilah dari qiraah Wars adalah at-taklil. Maka tidak bisa membaca dengan fathah hal ataka. Maka akhirnya Nabi meminta kepada Jibril untuk diturunkan dengan qiraah yang kedua, rahmatan untuk umatnya. Subhanallah. Dalam qiraah pun Nabi merahmati umatnya. Akhirnya diturunkan dengan taklil. Jadi hal ataka haditsul junud, hal ataka. Dan setelah diturunkan dua qiraah ini, masih ada qiraah Arab yang tidak bisa membaca ataka atau ataka, tidak bisa. Bisanya apa? Al-imalah al-kubro. Maka diturunkanlah qiraah yang ketiga. Jadi bagaimana? Hal ataka haditsul junud. Maka dari mempelajari ilmu qiraah di sini kita mengetahui bahwa tidaklah diturunkan Al-Quran kecuali sesuai kebutuhan dari umat manusia. Maka Allah berfirman di dalam ayat yang lain, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Maka laqad yassarna di sini faidah bagi kita. Maka telah dimudahkan. Dulu sebelum kita mempelajari misalnya kepada kalian ilmu qiraah, maka semua orang mentafsirkan laqad yassarna, yakni Allah mudahkan menghafal Al-Quran, itu saja. Maka di sini para ulama menyebutkan dari ilmu qiraah pun Allah mudahkan. Ada suatu kaum tidak bisa membaca wadduha, jadi diturunkan wadduha. Diturunkan juga wadduhi. Di sini hal ataka, sebagian Arab tidak bisa mengatakan ataka, tapi ataka. Turunlah qiraah yang kedua. Dan di sana tidak bisa menyebut ataka, adanya ateka. Maka turunlah hal ateka. Maka ini yang diinginkan dengan walaqad yassarnal Qur'ana. Maknanya yassara bukan hanya dimudahkan untuk menghafal, tetapi dimudahkan untuk membaca. Sehingga sebagian dari qabilah Arab tidak bisa membaca sabbihisma rabbikal a'la. A'la tidak bisa. Bisanya a'la. Ya sudah. Dibaca sabbihisma rabbikal a'la. Yang tidak bisa membaca a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Dan seperti itu dimudahkan oleh Allah, diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka akhirnya Nabi Muhammad di Sahihain, di hadis Hisham dan Umar mengatakan, inna hadal Qur'an unzila ala sab'a ahrufin. Al-Quran ini diturunkan dalam keadaan 7 dialek Arab.
Faman qara'a minha faqad asaba. Maka barang siapa yang membaca dengan fathah tadi, hal ataka, telah benar. Atau dengan taklil, hal ataka, telah benar. Atau dengan al-imalah al-kubra, hal ataka, telah benar. Dan dulu ini catatan, Nabi kita apakah membaca Al-Quran dengan satu qiraah? Seperti di zaman now, para imam membaca di masjid mereka, berpuluh-puluh tahun menjadi imam, qiraahnya satu, Hafiz an Asim. Jawabnya, Nabi kita dulu membaca dengan berbagai qiraah. Mana dalilnya? Hadis yang ma'ruf, muttafaqun alaih, dari Hisham Ibnul Hakam dan juga dari Umar. Di saat Hisham membaca ayat Al-Quran berbeda dengan Umar, diadukkan oleh Umar kepada Nabi Muhammad, dan di saat ditabayun oleh Nabi, baca wahai Hisham, surat yang kamu baca, dibaca. Dikatakan oleh Nabi, hakadal Quran unzila. Baca kamu wahai Umar, dibaca, hakadal Quran unzila. Pertanyaan yang besar, dari mana Hisham membaca dan dibenarkan oleh Nabi? Dari Nabi. Berarti Nabi membaca qiraah awal surat Al-Furqan dengan qiraah yang dibaca oleh Hisham. Naam. Dan di suatu waktu Nabi membaca awal surat Al-Furqan yang dibaca oleh Umar. Maka Nabi membenarkan qiraah Hisham dari dirinya dan membenarkan qiraah Umar dari dirinya juga. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak membaca qiraah Hafiz an Asim terus menerus, bahkan Asim al-Bahdalah atau Ibnu Bahdalah ataupun Asim Ibnu Abi Nujud itu belum lahir. Bagaimana Nabi membaca sekarang qiraah yang antum hafal, padahal Asim belum lahir? Itulah. Maka perlulah kalian mempelajari ilmu qiraah, bahwa dari sunnah dibaca Al-Quran itu dulu oleh Nabi dengan semua qiraah. Maka Nabi dari Quraisy, dan Al-Quran diturunkan bilugatil Quraisy, bilugatil Arab, dari Quraisy. Maka seperti di Al-Quran dalilnya bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih dari Quraisy. Dan juga inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan di surat awal Yusuf, bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang Arabi, yang fushah, dari Quraisy. Mana dalil dari Quraisy? Datang di dalam hadis, uktubul Quran, tulislah Al-Quran. Jika terjadi ikhtilaf dari lafaz-lafaz Al-Quran, faktubu bilugati Quraisy, maka tulislah dengan bahasa Quraisy. Maka Quraisy adalah bahasa Arab yang fasih dan asli. Dan ini kemuliaan dari kabilah Quraisy, dan kemuliaan lagi dari kabilah Bani Hashim dari Quraisy. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Nabi Muhammad, qad istafallahu min aulad Ismail Kinanah, wastafa min Kinanah Quraisyan, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Lihat bagaimana sanad Nabi. Berkata Nabi, sebaik-baiknya dari usul Arab, dari Ismail, yang pertama kali dia menjadikan kabilah Arab di Saudiah sekarang, di dekat Mekah, di dekat tempat Zam-Zam. Disitulah maka Allah menyuruh Ibrahim meninggalkan istrinya, dan juga dalam keadaan mengandung dari Ismail. Maka ditinggalkan dengan naungan perlindungan Allah tentunya. Akhirnya besarlah Ismail bersama ibunya dan mempunyai Zam-Zam, dan datanglah kabilah dari Yaman. Maka Yaman dijadikan sebagai usul dari Arab di sini. Tidak ada di Saudiah dulu orang hidup. Di Mekah, Madinah itu tidak ada. Maka setelah itu barulah ada. Dan hiduplah Nabi mulai dari situ. Maka disebutkan bahwa sebaik-baiknya anak-anak dari Ismail, kabilah Ismail adalah Kinanah. Banyak anak-anak Ismail, namun yang paling baik dari Duriyah, dari keturunan Bani Kinanah. Dan dari Kinanah banyak yang paling baik dari akhlak dan sifat-sifat seperti keberanian dan kebenaran dan seterusnya, akhlak-akhlak yang mulia adalah Quraisy.
Dan dari Quraisy juga banyak. Nah, kelompok Quraisy ini yang membela dakwah Nabi dulu adalah Bani Hashim, dan kemudian aku diutus oleh Allah menjadi Rasul dari keturunan Quraisy Bani Hashim. Maka di dalam hadis yang kami sebutkan tadi, catatlah Al-Quran dengan bahasa Quraisy, menunjukkan bahwa Al-Quran dicatat dalam keadaan bahasa Arab yang fushah. Maka dulu Nabi membaca Al-Quran, poinnya tidak kita katakan tadi membaca terus dalam keadaan hafaz an asim seperti imam-imam di zaman now, tidak. Tetapi membaca berbagai qiraah yang diturunkan oleh Jibril kepadanya. Sehingga Hisham memahami awal Furqan, surat Al-Furqan seperti yang dia dengar qiraahnya. Dan Umar memahami lain. Dan di hadis Ubay yang dikeluarkan Ashabus Sunan pun sama. Datang mengadu dua orang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku membaca Al-Quran demikian, dia membaca demikian, mana yang benar ya Rasulullah? Tertawa Nabi setelah mengatakan kepada keduanya untuk membaca bahwa semuanya benar. Maka Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek Arab. Maka alhamdulillah kita di sini mempraktekkan qiraat Al-Quran bukan just theory. Just teori, tidak hanya sekedar teori saja. Ini qiraah Wars demikian, ini qiraah Hamzah demikian, ini qiraah Yaqub dengan ha asaktah waladhdallina. Teori, semua hanya teori, tidak. Maka alhamdulillah kita mempraktekannya di masjid kita, Masjid Al-Mubarak Imam Muqbil Al-Wadi'i, dan ini masjid kalian kelak. Maka kalian belajar terus. Dan kalian kelak akan mengajar di masjid ini dan menjadi imam di masjid ini. Iya, mau jadi imam di masjid ini atau mau di Batam. Al-Muhim, kalian bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang ada di masjid ini. Bahkan sholat dengan sandal, sholat dengan qiraah, asyarah. Alhamdulillah, itu semuanya adalah sunnah yang Allah mudahkan kepada kita dan kita bersyukur. Karena banyak dari para qurra mereka mengajar seperti di Al-Azhar, mereka mengajar di university, bahkan ada cabang ilmu Al-Quran, kemudian qiraah, asyarah dan yang lainnya. Maka mereka hanya belajar di kampus, belajar di kelas, namun tidak bisa dipraktekkan di masjid-masjid dan seterusnya. Maka kita alhamdulillah, kita di sini ada tamu kadang-kadang atau pas keadaan daurah, tetap kita praktekkan sholat dengan sandal, kita praktekkan sunnah-sunnah yang ada, dan kita praktekkan dengan qiraah-qiraah yang ada, menghidupkan sunnah. Bahwa dulu Nabi membaca Al-Quran tidak dengan qiraah hafaz saja bertahun-tahun, tetapi membaca berbagai qiraah. Maka kita masuk kepada ayat. Kalau tadi khilaf pada hal ataka menjadi hal ateka, menjadi hal ateka, maka selesai dari ilmu qiraah. Sekarang kita masuk kepada ilmu tafsir. Hal ataka hadithul junud. Maka hal di sini harfu istifham. Maka i'rabnya bagaimana? Catat, setiap harf la mahala lahu minal i'rab. Jadi antum kalau mengi'rab huruf seperti harf di sini harfu istifham hal, ataupun ismun istifham, ataupun apa saja, maka afwan, kalau ism dia mu'rab, ataupun dalam keadaan apa saja harful istifham atau harfu jazm seperti lam, yajlis, maka dia la mahalalahu minal i'rab, tidak mempunyai kedudukan dalam i'rab dan dia selalu mabni. Dan di sini harfu istifham hal bimakna apakah atau bimakna qad juga boleh, namun yang jelas di sini maknanya bisa jadi apakah. Hal ataka hadithul junud. Ata fi'lun madhi mabni alal fathah al muqaddarah alal alif mana aming duhuriha at-ta'adzur. Maka untuk permasalahan ataka, maka di sini fi'lun mudhari yang mabni alal fathah muqaddarah karena ta'adzur, karena ata ada alif layyinah.
hal ataka. Dan domir kaf, domir muttasil mabni ala al-fathah fi mahalli nasab maf'ulun bih. Hal ataka, apakah telah datang kepada kamu. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya diakhirkan. Jadi antum harus ketahui asal dari fa'il itu dia setelah fi'ilnya. Tulis asal dari fa'il setelah fi'ilnya. Aslu fa'il ba'da al-fi'il. Walakin akan tetapi qad rubama yuakhiruh, bisa diakhirkan dia. Maka maf'ulun bih datang duluan. Maka di sini dari uslub al-arab, mana fa'ilnya di akhir, maf'ulun bihnya duluan karena bersambung dengan fi'il. Hal ataka, apakah telah datang kepadamu? Datang fi'il, kepadamu maf'ulun bih, kepadamu wahai Muhammad. Apa yang datang? Nah, si fa'il ini diakhirkan apa? Hadithu, khobar. Hadis bermakna khobar. Hadis bermakna kabar-kabar. Hadithu al-junud. Maka hadithu di sini fa'il marfu karena dia fa'il. Jadi marfu. Wa alamat rafi' ad-dhammah adh-dhahirah, dan dia dikatakan fa'il mutaakhir dari fi'ilnya. Harusnya fi'il wa fa'il. Itu asal. Contoh darabtu Muhammadan. Aku memukul Muhammad. Maka darab fi'lun madhi dan tu aku fa'ilnya. Muhammadan baru maf'ulun bih. Fahim? Asalnya fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Namun di sini hal ataka hadithu. Maka di sini ata fi'lun madhi bersambung dengan maf'ulun bih, kaf ataka hadithu fa'il mutaakhir. Maka di sini fa'ilnya mutaakhir, jadi hal ataka hadithu. Hadithu fa'il marfu wa alamat rafi' ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih, dan dia mutaakhir. Hal ataka hadithu, dan hadithu tadi dia fa'il dan dia mudhaf. Setiap pertemuan antara ism dengan ism yang lain, satu ism di depan, satu ism di belakang, terutama ism yang di belakang ada alif lam seperti di sini, hadithu al-junudi. Hadithu fa'il ism, al-junudi ism dengan masuknya alif lam. Hada ma'ruf dengan istilah mudhaf mudhaf ilaih. Maka di sini hadithu mudhaf dan al-junudi mudhafun ilaih. Maka al-junudi majrur karena dia mudhaf ilaih. Maka haditsu fa'il marfu wa huwa mudhaf wal junudi mudhafun ilaih. Maka apa maknanya di sini? Hal ataka haditsul junud? Maka apakah hal istifham di sini? Apakah ataka telah datang kepadamu wahai Muhammad haditsul junud? Khobar tentang al-junud. Al-junud adalah tentara-tentara yang membangkang para nabi. Maksudnya dari zaman dulu ada yang membangkang kepada nabi, itu mempunyai jumlah tentara-tentara yang besar. Nah, di sini ditanyakan kepada nabi oleh Allah, hal ataka haditsul junud? Telah sampaikah kepada kamu khobar wahai Muhammad tentang khobar al-junud, khobar pemberontakan dari hamba-hamba Allah yang dipimpin oleh tentara-tentara yang besar dari kelompok kafir. Maka ini makna dari ayat. Dan telah datang riwayat dikeluarkan oleh Imam Ibnu Katsir dari Ibnu Abi Hatim, dan ini catat. Ibnu Abi Hatim dulu mempunyai kitab tafsir. Siapa Ibnu Abi Hatim? Muridnya, anaknya dan muridnya juga Abu Hatim. Maka Abu Hatim, Imam Abu Hatim Ar-Razi mempunyai anak imam juga, namanya Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, yang menulis kitab Jarh wa Ta'dil, dan dia yang menukil ucapan-ucapan qala Abu Hatim abi fulan dhaif, dan qala Abu Zur'ah fulan demikian dan demikian. Penukilan dari dua Rozian
dari ilmu jarhi wa ta'dil kebanyakan ditulis oleh Abdurrahman ini. Maka dia mempunyai kitab bernama Kitab Al-Jarh wa Ta'dil yang ditulis dan dia menukil dari ucapan-ucapan bapak dan temannya Abu Zur'ah dan yang lainnya. Poinnya di sini dia mempunyai kitab tafsir dan kitab tafsir ini mafkudah, hilang. Nah, kenapa hilang? Di antaranya disebutkan oleh para ulama di saat si Petet tentara Kublai Khan masuk ke Irak. Maka mereka masuk ke Irak menghancurkan kaum muslimin karena dibantu oleh orang-orang Syiah Irak. Maka orang-orang Syiah itu sekarang bekerja sama dengan Iran, terutama negerinya, dan dengan negara-negara kufar untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka Iran itu meminta bantuan Ma'ruf, Amerika dan yang lainnya kufar untuk menghancurkan Irak. Dan Irak hancur dengan digantungnya Saddam Hussein, presiden Irak. Maka seperti itu, hancurlah Irak. Dan Irak musuhnya dari Syiah. Di zaman Saddam Hussein, meskipun Saddam Hussein juga dalam keadaan agamanya buruk, bahkan dikafirkan oleh sebagian ulama, namun alhamdulillah telah rujuk di akhir. Maka di saat kejayaannya dalam keadaan buruk Saddam Hussein, namun meskipun buruknya dia tetap musuh dari Syiah. Dan terus antum dengar mungkin dari kecil perang Iran-Irak, iya, bertahun-tahun. Nah, disitulah Iran ingin memasukkan pemahaman Syiahnya, dijegal oleh Irak. Maka kemudian terjadilah apa yang terjadi, mereka berkolaborasi yang merupakan Syiah Iran yang notabene muslim dengan kelompok-kelompok adidaya seperti Amerika, memfitnah bahwa Saddam Hussein membuat nuklir bla bla bla, akhirnya diperiksa dan kemudian sekaligus diganyang negara Irak dan dijatuhkan pemimpinnya dan dibunuh, digantung. Akhirnya negara Irak sudah tidak ada lagi sekarang. Hancur dan Syiah masuk ke Irak. Itulah keadaan Irak. Dan begitu pun di zaman dulu sudah terulang bahwa kelompok Syiah Irak di zaman dulu, dan ini tahun 600-an, di zamannya Imam Ibn Taimiyah masih hidup dan seterusnya, maka masuklah ke Baghdad kelompok Genghis Khan, Kublai Khan, seperti itulah keturunannya Khan. Dan mereka dalam keadaan membabi buta dan menghancurkan apa saja. Di antaranya menghancurkan pada saat itu maktabah besar dari makhtutot, kitab-kitab ulama. Diambil oleh mereka, dilemparkan ke sungai Efrat. Sampai disebutkan sungai Efrat menjadi hitam dari tinta-tinta. Kesimpulannya, di sini banyak dari kutub-kutub ulama yang hilang karena perbuatan ini. Dan tidak sempat tertranskrip atau hilang semuanya. Nah, di antaranya kitab tafsir dari Ibnu Abi Hatim yang bersanad nikmah, kitab yang agung. Maka bagaimana kita bisa merasakan ada kitab itu? Jazahullahu khair Ibnu Katsir rahimahullah. Maka kenapa Ibnu Katsir dijadikan sebagai tafsir yang baik setelah tafsir At-Tabari? Karena dia banyak menukilkan dari Ibnu Abi Hatim yang kitabnya hilang. Maka oleh sebab itu kita akan masuk kepada kitab Ibnu Katsir yang menukil sanad dari Ibnu Abi Hatim. Maka telah datang khabar tentang hal ataka hadisul junud, dinukilkan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi. Siapa Abi? Imam Abu Hatim Ar-Razi. Haddatsana Ali ibn Muhammad At-Tanafisi. Haddatsana Abu Bakar ibnu Ayyash an Abi Ishaq. Siapa? Abu Ishaq As-Sabi'i. An Amr ibnu Maimun. Amr ibnu Maimun tabi'i mukhadram. Qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin taqra hal ataka hadisul junud. Suatu hari Nabi melewati perempuan membaca Al-Qur'an, tentunya dengan hijab,
Tidak dia membaca Al-Quran di musabaqah tilawatil Al-Quran di panggung, ataupun membaca di pembukaan Isra Mi'raj dilihat oleh orang-orang banyak. Tidak. Tentunya Nabi lewat dan dia membaca Al-Quran di rumahnya, terdengar. Maka di saat Nabi mendengar, hal ataka hadithul junud faqama yastami'u, maka Nabi berdiri sejenak mendengar ayat ini. Faqala na'am qad ja'ani, maka seakan-akan Nabi mentaklik ayat ini, hal ataka hadithul junud, apakah telah datang berita tentang musuh-musuh Allah yang mempunyai tentara-tentara yang besar? Nabi mengatakan, na'am qad ja'ani, iya telah datang kepadaku khobar-khobar itu. Maka di sini pun menjadi pendalilan tentang permasalahan bahwa khobar yang datang kepada Nabi telah benar adanya tentang orang-orang terdahulu, dan begitupun kufar yang ada di hadapan Nabi dari tentara-tentara. Maka terjadilah perang Badr dan perang Uhud dan peperangan-peperangan, terutama seperti perang Khandaq. Nabi dikepung oleh semua kabilah Arab dari kufar, dari berbagai jazirah Arab, sekitar puluhan ribu, untuk menghancurkan Madinah. Terbayang Madinah pada saat itu masih desa lah, ataupun kecamatan, dikepung oleh puluhan ribu. Dikarenakan di sanalah dibangun dari kerajaan Islam yang pertama, ataupun kekuatan Islam yang pertama, maka mereka ingin menghancurkannya dan tidak mampu. Allah mengirimkan di malam-malamnya itu angin taufan, di akhir-akhirnya itu akhirnya menghancurkan api-api mereka, kemah-kemah mereka tercabut, kuda-kuda mereka lari tunggang langgang ketakutan dengan adab Allah. Maka alhamdulillah akhirnya Allah memenangkan nabinya dari makar mereka. Maka di sini hal ataka hadithul junud, Nabi mendengar ayat ini dan mengatakan qad ja'ani, telah datang kepadaku. Maka asar ini asar yang dhaif. Karena di sanadnya pertama dari Abu Ishaq As-Sabi'i dan dia mudallis dan mengatakan an Anah al-mudallis. Dan yang kedua Amr ibnu Maimun, dia Amr ibnu Maimun dalam keadaan mukhadram. Dan mukhadram maknanya tabi'i, di tabaqah yang kedua. Dan setiap tabi'i meriwayatkan dari Nabi maka dia mursal, seperti di definisi hadithun mursal. Hadis tabi'i dalam keadaan mursal. Maka selesai dari ayat ini, al-muadzin gimana, mau dilanjutkan atau cukup? Cukup. Ya sudahlah. Cukup. Salat sunnah. Tadi.